Shalom dan selamat pagi, Bapak, Ibu, dan juga saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Rabu, 1 Januari 2025, hari pertama di tahun yang baru, tahun 2025. Dan puji Tuhan, kita masih setia melangkah bersama menikmati pengajaran firman Tuhan melalui renungan harian Toraya bersama Gereja Toraja Jemaat Bogor. Kebenaran firman Tuhan yang pada hari ini akan diperdengarkan terambil dari kitab Yakobus pasal 3 ayat 13 sampai dengan 18 dengan tema renungan hikmat dari Tuhan. Mari bersama kita berdoa memohonkan penyertaan Roh Kudus agar kita dimampukan memahami maksud pengajarannya untuk kita jadikan pedoman hidup yang sejati. Ya Allah Bapa, kami anak-anak-Mu datang menghadap kehadirat-Mu pada pagi ini untuk mengucap syukur karena perkenan Bapa atas hidup kami, sehingga kami masih dapat bangun dari tidur kami untuk melakukan banyak hal yang kami rencanakan sepanjang hari ini. Terima kasih Bapa untuk pagi ini, untuk kondisi yang Tuhan mungkinkan, sehingga kami boleh kembali bersama-sama siap untuk menikmati kehadiran Tuhan melalui firman-Mu pada pagi ini. Perkenan-Mu Bapa, kami mohonkan agar tubuh ini Tuhan kuatkan dalam pelbagai aktivitas kami, dan jiwa ini Tuhan tenangkan melalui setiap pergumulan yang akan kami awali dengan pembacaan firman Tuhan. Berfirmanlah ya Bapa, kami siap mendengarkan. Di dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan memohonkan penyertaan Roh Kudus. Amin. Yakobus pasal 3 ayat 13 sampai dengan 18. Judul perikop adalah hikmat yang dari atas. Siapa di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah dengan cara hidup yang baik, ia menunjukkan perbuatannya dalam kelemah lembutan yang lahir dari hikmat. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan mementingkan diri sendiri, janganlah memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Hikmat seperti itu tidak datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Namun, hikmat yang dari atas pertama-tama murni, selanjutnya cinta damai, peramah, penurut, penuh berbelas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tulus ikhlas. Buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang membawa damai. Amin. Firman Tuhan. Hikmat dari Tuhan. Kakinaan songlo daumai puang matua. Menjadi orang berhikmat, bijaksana, ataupun berbudi tentulah menjadi harapan setiap orang yang ingin memaknai hidup dengan benar. Namun perlu jelas dari mana hikmat itu dapat diperoleh dan bagaimana hikmat itu dinyatakan dalam kehidupan. Yakobus menyebutkan bahwa dalam hidupnya, manusia dapat memperoleh hikmat dari dunia ini, dari hawa nafsu manusia, dan dari setan-setan. Tetapi manusia juga dapat memperolehnya dari atas atau dari Tuhan. Hikmat yang berasal dari dunia, dari manusia, ataupun dari setan, menciptakan manusia yang mementingkan diri sendiri, angkuh, penuh dusta, dan melawan kebenaran. Sebaliknya, hikmat yang datang dari atas, dari Tuhan, melahirkan manusia yang takut akan Tuhan, lemah lembut, suka damai, tidak memihak, peramah, penuh belas kasihan, dan tidak munafik, karena suka dengan kebenaran. Manusia yang dilahirkan dalam hikmat dari Allah akan terus berjuang menyatakan hidup yang baik dan perbuatan-perbuatan yang benar. Tentu Yakobus berharap bahwa orang yang percaya kepada Tuhan memiliki kesediaan untuk hidup dengan hikmat yang dari atas, hikmat yang dari Tuhan.
dengan cara menjauhkan diri dari hawa nafsu dunia yang jahat dan cemar oleh dosa, dan membangun relasi yang benar dengan Allah. Di dalam Amsal pasal 9 ayat 10 dikatakan, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal Yang Maha Kudus adalah pengertian. Mengenal Allah dengan baik sebagai sumber hikmat yang benar akan menolong manusia membenahi hidup seperti yang Tuhan mau dan berjuang mengikuti teladan Kristus, sebab Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Tertulis di dalam 1 Korintus 1 ayat 24. Dengan kata lain, orang yang hidup dengan hikmat dari atas atau hikmat dari Tuhan, pertama-tama takut akan Tuhan, lalu akan mengenalnya dengan baik, serta menerima Kristus sebagai hikmat Allah yang menuntun kepada jalan, kebenaran, dan hidup. Sebab Kristuslah kepenuhan ilahi, dan Dialah satu-satunya jalan, kebenaran, dan hidup. Amin. Bapa kami yang mulia, terima kasih buat firman-Mu yang sudah kami dengarkan pada pagi hari ini, yang mengajarkan kami bagaimana hidup yang berhikmat yang asalnya daripada Tuhan. Kami bersyukur Bapa untuk tahun 2025 yang kami yakini akan dapat kami jalani dengan optimis di dalam takut akan Tuhan dan di dalam harapan akan penyertaan Tuhan. Kiranya setiap detik, menit, jam, hari, minggu, dan bulan yang akan kami jelang, begitu kami hargai untuk kami isi dengan perkataan dan perbuatan yang berkenan kepadamu, dengan banyak karya yang sesuai dan seturut kehendak-Mu. Tuhan, kiranya Engkau berkenan memberkati pemerintah kami yang akan membawa seluruh rakyat menuju masa depan bangsa yang baik. Berikan hikmat bagi para pengambil keputusan dan penentu kebijakan. Turut campurlah Bapa dalam perjalanan bangsa ini. Kami mendoakan perkembangan yang baik di dalam aspek ekonomi, hukum, tata negara, sosial, dan bahkan dalam relasi bangsa kami dengan masyarakat dunia, menjadi bagian dari syafaat kami pagi ini. Berdoa kami Bapa untuk kehidupan jemaat-Mu dalam peran kami masing-masing di dalam keluarga dan masyarakat. Kiranya kami dapat berperan dan berkontribusi dalam kehidupan di masyarakat sekitar tempat tinggal kami, di tempat kami bekerja, dan bahkan dalam kehidupan berjemaat di gereja-gereja-Mu. Berdoa juga kami Bapa bagi berbagai rencana yang kami rancangkan untuk kami laksanakan pada tahun yang baru ini. Rencana yang kami buat baik dalam hal pekerjaan, dalam hal studi, hidup berumah tangga, bahkan pelayanan di berbagai bidang kehidupan, kiranya mendapat perkenan Tuhan. Kami yang juga di dalam pergumulan atas sakit penyakit maupun kelemahan tubuh, atas duka yang menimpa keluarga, kami memohon Tuhan, hampirilah kami, pulihkan dan menangkan kami di atas pergumulan-pergumulan kami. Kami mohon ampun Bapa atas dosa dan kesalahan yang kami lakukan melalui pikiran, perkataan, dan perbuatan. Kiranya pertobatan yang kami nyatakan kepadamu Bapa membuat kami tetap layak untuk beroleh belas kasihan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami naikkan syafaat kami ini melalui nama yang kudus, Yesus Kristus, Sang Juru Selamat. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih, mari bersama kita mengingat bahwa hikmat yang dari Tuhan dapat kita wujud nyatakan melalui cara hidup yang menjauhkan diri dari hawa nafsu dunia yang jahat dan cemar oleh dosa, serta membangun relasi yang benar dengan Allah. Selamat menjalani hari ini, Tuhan memberkati.